Halo teman-teman, welcome back to my channel Growth Insight dengan saya Lion Lim. 3 episode yang lalu kita sudah masih membahas dengan tema value driver ya teman-teman. Episode kali ini saya juga masih tetap mengambil tema value driver dengan judul ya teman-teman ya, dengan tema itu kenapa sih kadang kerja keras itu nggak selalu dihargai. Pahit sih memang, ini kenyataan yang sangat pahit ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati karena memang kerja keras belum tentu akan menghasilkan sebuah eh, dampak nyata bagi kehidupan kita ya teman-teman ya. Pertama mungkin ya, kalau kita lihat dari sisi materialistik, material yaitu ya gajinya mungkin nggak bertambah gitu. Atau kalau yang gajinya selalu di atas UMR sedikit ya segitu terus gitu. Padahal kalau kita sebagai manusia kan kita ingin dihargai ya. Kita kerja keras, otomatis kita maunya dihargai. Gaji minimal dinaikin. Di tahun mungkin 5-10%, 15%, kalau naik jabatan 30% ya teman-teman ya. Nah, seringkali ini memang sebuah, kalau boleh saya bilang problem, tapi saya mungkin pakai bahasa challenge kali ya. Challenge bagi teman-teman yang bekerja ya, fresh graduate ataupun profesional seperti saya. Banyak sekali dari kita yang kerja keras itu di eh, hal atau taks yang salah. Yang kedua mungkin waktunya salah. Gitu. Yang ketiga mungkin eh, konteks salah. Apa namanya? eh, Konteks itu seperti ini teman-teman. Pada saat contoh kondisi ekonomi saat ini lagi susah ya teman-teman ya. Banyak yang pengusaha bilang susah. Terus kita kasih eh, kasih ide atau apa di waktu ini kita bilang ekspansi, pinjam di bank berapa puluh miliar, berapa ratus miliar. Ya salah itu. Kalau hitungannya nggak ada ya salah teman-teman. Tapi apakah kerja keras itu jadi salah teman-teman? No, kerja keras itu adalah fondasi. Teman-teman dan saya tetap harus kerja keras teman-teman. Nggak bisa ditawar itu. Nggak bisa ditawar. Ya, teman-teman. Kerja keras itu fondasi. Kalau Anda berpikir tanpa kerja keras, Anda bisa dapat lebih, itu salah besar. Gitu. Tapi kerja keras yang bagaimana? Teman? Kerja keras yang punya nilai. Karena kalau pada saat kita punya nilai, punya value, itu kita udah pasti punya arah, kita punya direction, kita punya vision ke depannya seperti apa. Ini contoh ya teman-teman ya. Kita ambil contoh misalnya kayak kemarin nih kita bilang admin eh, finance gitu ya. Tugasnya memang input data, effortnya ngasih input data, outputnya hasil inputan datanya gitu. Tapi katakanlah ada selalu detail kecil yang kurang. Contoh misalnya, eh, setiap pada penginputan pajaknya, dia selalu harus telepon dulu ke orang tax. Ini kena PPN, potong PPh apa enggak ya? Nah, setiap penjualan, admin finance ini akan koordinasi sama tim tax. Salah nggak? Tidak salah, teman-teman. Itu hal yang benar dilakukan. Tapi pola pikir ya, Pak, teman-teman. Coba lihat. Setiap kali ada penjualan penginputan sales order, penginputan penjualan, admin finance harus telepon tax. Nah,
tidak memperbaiki prosesnya, teman-teman. Seorang value driver itu selalu berpikir, kok saya harus telepon teks mulu ya? Bottleneck utamanya ini saya bisa selesaiin loh sebenarnya. Contoh misalnya gini, ajak meeting tim teksnya. Teman-teman, tiap penjualan, gua selalu telepon kalian nih untuk nentuin ini kalau kena PPH, oh ini adalah objek PPN, oh yang ini harus kena begini, oh yang ini nggak kena pajak. Nah ini ajak meeting. Yuk kita kategoriin, gua harus nginput sebuah penjualan itu kalau kondisi A pajaknya bagaimana, kalau kondisi B pajaknya gimana gitu. Nah itu value-nya seorang value driver kan, dia menyelesaikan sebuah bottleneck utama, kalau kalau bahasa saya, dia menyelesaikan sebuah challenge dengan sebuah proses yang baru. Bayangkan setelah kategori ini sudah dibenahi, teman-teman, inputannya apa? Dia nggak perlu telepon teks lagi, dia akan input sesuai, oh ini akan kena ini baru ini. Nah, bayangkan, apakah dia akan berdiri di sini? No, seorang value driver dia akan berpikir, bagaimana kalau proses ini tidak harus manusianya yang berpikir terus. Bayangin kalau adminnya kalau ganti, admin baru suruh mikir lagi. Beda lagi pola pikirnya. Harus ngajarin lagi. Benar ya teman-teman? Panggil. Panggil tim IT. Tim IT. Panggil programmer. Ini di sistem bisa ya kalau misalnya kalau penjualan item ini ada objek PPH. Kalau penjualan item ini, PPH ada PPN. Kalau yang ini, PPN-nya ditanggung, sudah include. Kalau penjualan ini, PPN-nya exclude. Kebayang nggak teman-teman? Begitu sistem dibuat, siapapun yang input, asal inputnya benar, di SO, APO-nya benar, untuk input SO-nya, sistem akan mendefine sesuai proses yang ada. Oh, ini adalah objek PPN dan PPH, exclude. See? Itu mindset seorang value driver, teman-teman. Dia memberikan dampak, bisa lebih cepat dan apa namanya, menciptakan sebuah efisiensi dan mereduce human error. Gitu. Ya, jadi seorang value driver ini menyelesaikan sebuah bottleneck utama, teman-teman. Gitu. Nah, mindset ini menciptakan value. Value ini yang akan dilihat oleh perusahaan, yang dirasakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa menghargai kamu lebih. Gitu. Jadi, sekali lagi teman-teman ya, bukan seberapa kerja kerasnya kita akan membuat kita dihargai lebih, teman-teman. Bukan. Tapi value, dampak yang di yang kita berikan, yang kita ciptakan, either itu mempercepat proses, efisiensi, apapun itu yang akan memberikan dampak ke diri kita. Itu akan memperbesar kapasitas kita, diri kita, hingga kita bisa diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih. Otomatis kita berharap gaji juga mengikuti. Ya, itu teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Stay tune terus ya. Salam. Bye-bye.